Audionya dinyalakan dulu. Jadi komunikasi politik proses ketika informasi politik yang relevan ditentukan dari suatu bagian sistem politik ke bagian lainnya. Itu menurut siapa? Rush dan Altaf. Poinnya di mana tadi? Proses penyampaian informasi politik yang relevan. Informasi politik yang relevan. Terus yang kedua? Kemudian ada juga komunikasi yang bersifat sistematis mengasumsikan realitas politik sebagai sebuah sistem yang teratur dan dapat diramalkan. Gimana? Gambaran realnya kayak apa? Dari keterangan siapa itu? Dari ini dari buku ini komunikasi politik dan sistem politik di Indonesia. Ya, siapa anunya? Pendapatnya siapa itu? Itu penulisnya Alfian tahun 91. Namanya siapa penulisnya? Alfian. Oke. Terus yang berikutnya? Kemudian ada juga menurut Nimo, komunikasi politik merupakan sebuah proses interaksi yang di dalamnya terdapat sebuah kepentingan yang sedang diperjuangkan. Oke. Itu dari 3 pendapat itu. Ya. Apa poin penting yang antum catat dari pendapatnya? Jadi yang Anda dapatkan definisi komunikasi politik itu gabungan antara definisi komunikasi sendiri yang merupakan proses penyampaian pesan, kemudian definisi politik sendiri, kemudian digabungkan. Ya. Bisa nggak menjelaskan pendapat pandangan tadi terhadap fenomena politik, fenomena komunikasi politik di Indonesia? Masih bingung atau bagaimana? Bingung. Oke ya. Ini makanya agak normatif ya, kurang. Berarti telu nggak bisa ya tambah 5 pendapat itu. Main kan kita mencoba membedakan antara apa itu komunikasi, apa itu komunikasi bangunan, apa itu komunikasi politik, ya kan? Nah, antum saya minta untuk merujuk dari pendapat para ahli itu kayak apa, terus esensinya kayak apa, baru antum bisa memahami fenomena komunikasi. Menurut antum gimana? Fenomena komunikasi politik di Indonesia itu sudah ideal apa belum atau bagaimana? Masih fawas dulu. Kalau menurut Anda sendiri, ya fenomena komunikasi politik biasanya terjadi ketika pemilihan kepala daerah atau pilkada gitu. Jadi apa ya? Jadi kayak tim ses dari masing-masing calon itu berlomba-lomba untuk menyampaikan informasi-informasi melalui media sosial, media massa seperti itu. Yang Anda pahami seperti itu. Sudah ideal atau belum pola-pola komunikasi yang dikembangkan atau yang dipakai? Kalau untuk itu masih belum terlalu mengerti. Oke. Dalam konteks pilkada tadi, komunikasi politik yang antum maksud itu dalam hal apa? Pemilu tadi ya, kampanyenya tadi. Iya. Atau bagaimana? Itu melalui penyampaian informasi yang kampanye seperti ini melalui media-media. Informasi yang disampaikan apa ini? Kayak mungkin rencana-rencana dari masing-masing calon seperti itu. Rencananya atau figurnya?
Keduanya. Tentang figurnya. Itu yang disampaikan. Yang terbanyak pakai media atau pakai apa? Media apa yang dipakai? Kalau semakin berkembangnya zaman, lebih ke media, tapi yang kampanye langsung juga ada. Tapi untuk saat ini lebih banyak ke media massa seperti televisi, kemudian di media sosial juga ada. Ya. Oke. Tolong bener ya, kayak siapa El Bakar sama Taufik itu ditulis ya, kalau rombongan ya ditulis saja. Ini Amarudin, Alwi itu berapa orang ini? Amarudin, Alwi. Ada 4 Sat. Amarudin, Alwi, Daikan, Wahyuda ya, Wahyuda. Ya. Oke. Harasan. Halo Harasan. Hadir Sat. Itu ngerjakan nggak? Ngerjakan Sat, tapi terlambat kemarin ngumpulinnya Sat. Ya sudah. Coba antum jelaskan. Untuk komunikasi politik di Indonesia ini Konsep dulu. Jangan menganalisis kondisinya dulu, tapi bagaimana para pendapat ilmuwan terhadap komunikasi politik. Ini dari berdasarkan tugas yang kemarin saya kerjakan, saya mendapatkan beberapa pengertian dari komunikasi politik. Pertama dari Rus dan Atof itu berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan transmisi informasi yang secara politisi dari suatu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain. Dan di antara sistem politik dan sistem sosial merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik tersebut. Ini referensinya dari jurnal Aspikomet, volume 7 nomor 7 dengan judul Media Sosial sebagai pendukung jaringan politik. Ya, bagus ya. Itu. Yang pemahaman antum gimana itu? Kalau mungkin kalau ya? dari yang ya, silakan Harasan. Kalau menurut Rus dan Atap ini komunikasi politik itu proses dari proses komunikasi yang berjalan pada komunikasi yang berjalan pada sistem politiknya tersebut. Kayak itu kan disebutin bahwasannya sistem politik dari sistem politik ke sistem politik yang lain, seperti itu. Coba itu silakan. Dan itu dan sistem dan unsur-unsur politik yang dinamis itu dikirimkan atau diinformasikan dengan komunikasi politik itu tersebut. Ya. Coba diilustrasikan ya, bentuk konkretnya ya dalam konteks Indonesia itu kayak apa? Dengan definisi itu ya, coba dijelaskan konteks kayak di Indonesia itu kayak apa? Yang batuk, yang wahing, ditutupi. Batuk, wahing, ngerti wahing ya? Gebres itu ditutupi ya, kasihan temennya ya. Bukis, wahing. Silakan Harasan, dilanjut. Mungkin contoh dari komunikasi politik itu kan komunikasi politik ini banyak, mungkin ada seperti public speaking, itu juga salah satu unsur dari komunikasi itu sendiri. Jadi mungkin seperti penggelaran kampanye itu, kampanyenya Jokowi ketika di Jogja yang dia memberikan harapan-harapan dan visi misinya itu ketika penggelaran kampanye, itu mungkin salah satunya. Tapi itu kan ada istilah dari sistem politik ke sistem politik tadi, Harasan. Tadi kan ngomong kalau dari sistem politik ke sistem politik lain mungkin suatu kebijakan yang diadain di misalnya DPRD daerah membuat suatu kebijakan, nah ini didiskusikan atau dirapatkan bersama-sama. Ini kan
dari antara divisi itu kan saling memberikan pendapat masing-masing. Bagaimana dengan misalnya RUU yang baru ini bagaimana bagaimana sebaiknya, mungkin seperti itu. Ya, ya. Sudah cukup meyakinkan sebenarnya antum, hanya kurang pas dikit. Tapi saya menghargai ya, karena nggak mudah ya memahami teks-teks teori terus mencoba memahami teori itu, menjelaskan fenomena ya di lapangan dengan dijelaskan dengan teori itu memang tidak gampang. Coba cari yang definisi yang kedua yang relatif mudah dan nanti bisa untuk menjelaskan fenomena itu. Coba dipilih dari ini dari Bambang Setiawan di Jurnal Kajian Komunikasi volume 1 nomor 2 dengan judul Dinamika Komunikasi Politik dalam Pemilihan Umum. Nah, ini beliau mencantumkan bahwasanya komunikasi politik adalah proses penyampaian pendapat, sikap dan tingkah laku orang-orang, lembaga-lembaga atau kekuatan politik dalam rangka mempengaruhi pengambilan keputusan politik, tidak lain adalah kehidupan bernegara. Ya. Nah, coba itu dijelaskan dalam konteks Indonesia itu kayak apa? Kalau dalam konteks Indonesia mungkin ini seperti lebih ke representasi komunikasinya dalam bentuk dalam sistem politik. Jadi tadi itu sistem kayak mungkin kalau dari sini yang pemahaman saya komunikasi politik itu proses komunikasi dalam politik itu sendiri, dalam penyampaian pendapat, sikap dan tingkah laku itu di dalam lembaga-lembaga ataupun politisi-politisi, dan itu mempengaruhi keputusan politik atau keputusan dalam suatu sistem negara. Mungkin itu kalau yang saya pahami. Kalau masih dari yang masih teoritis antum. Teorinya kan gini ya. Yang pertama ini kan antum tadi. Ya ini bagus ya. Bambang 1990 halaman 407. Artinya ini dinamika komunikasi politik dan pemilihan umum. Di Jurnal Kajian Komunikasi. Betul itu dari sisi ini bagus. Yang lain dilanjuti. Nah, apa yang dimaksud komunikasi politik adalah proses penyampaian pendapat, sikap, tingkah laku orang, lembaga atau kekuatan politik dalam rangka mempengaruhi pengambilan keputusan politik, tidak lain adalah kehidupan bernegara. Ya, proses penyampaian pendapat, sikap, tingkah laku orang, lembaga atau kekuatan politik dalam rangka mempengaruhi pengambilan keputusan politik, dalam rangka mempengaruhi keputusan. Ya, saya sendiri. Kenapa? Bentar ya, ditunggu. Ini ya, ini Mbak. Oke. Ya, Mbak. Ya. Ya. Ya, bentar ya. Ya. Oke ya, saya lanjut dulu. Komunikasi politik ya tadi ya. Penyampaian pesan, pendapat, ya maaf, ini mati ya punya saya. Penyampaian pesan, pendapat, sikap, tingkah laku itu yang menyampaikan siapa ini? Harazan, masih Harazan. Siapa Harazan? Komunikasi adalah proses penyampaian pendapat, sikap, dan tingkah laku orang. Siapa itu yang menyampaikan? Politisi ya. Berarti komunikatornya siapa itu? Politisi ya. Politisi itu siapa saja? Jajaran apa namanya? Jajaran lembaga, partai-partai. Ayo, belum selesai itu berarti. Kemarin kan sudah dijelaskan.
Komunikator dalam konteks komunikasi, komunikator dalam konteks komunikasi pembangunan, komunikator dalam konteks komunikasi politik. Sama atau beda? Beda. Beda. Kalau komunikator dalam konteks komunikasi itu siapa? Komunikator dalam konteks komunikasi itu orang yang menyampaikan pesan. Berarti siapa saja yang menyampaikan pesan, ya kan? Tapi Iya. kalau komunikator dalam konteks komunikasi pembangunan itu siapa? Orang yang mengembangkan pemerintahan negara. Penyelenggara pemerintahan, ya. Penyelenggara pemerintahan atau pejabat negara. Itu namanya komunikator pembangunan. Tapi kalau komunikasi politik, itu komunikasi dalam konteks komunikasi politik itu siapa? Berarti orang yang berkecimpung dalam partai politik ya? Sudah, antum sebut siapa yang berkecimpung dalam partai politik itu siapa? Politisi ya? Ketua partai politik, politisi aja. Sudah, kita sudah bicara detail. Politisi itu siapa? Ketua partai politik, calon legislatif, ya, calon eksekutif, calon bupati, calon gubernur. Masih calon itu namanya politisi. Nah, kalau sudah jadi bupati itu namanya pejabat negara, iya kan? Pejabat pemerintah. Iya. Bukan lagi komunikator politik, tapi komunikator pembangunan. Beda. Bisa ya dipahami? Iya. Dalam rangka mempengaruhi pengambilan keputusan politik, itu artinya apa? Keputusan politik dalam konteks itu. Gimana? Dalam rangka? Mempengaruhi dalam keputusan politik. Kan ada keputusan politik, ada keputusan yang lain kan. Yeah. Nah, keputusan politik ini dalam arti apa misalnya? Keputusan politik dalam arti pemilihan. Pemahaman keputusan politik itu apa saja? Bisa jadi yang menyangkut aturan, regulasi tentang partai politik, ya kan? Oh iya. Bisa jadi terkait dengan undang-undang, regulasi, aturan tentang pemilih, tentang pemilu, itu bisa di situ. Berarti yang berkepentingan siapa? Partai politik itu boleh berdiri, syaratnya begini, begini, begini. Itu yang berkepentingan siapa? Yang berkepentingan orang parpol. Ketua apa? Ketua partai. Ketua partai atau orang yang terlibat dalam partai politik. Itu yang antum sebut politisi tadi ya. Maka di sini ya konteks komunikasi politik. Makanya kan kuncinya kemarin kan ada 4 memahami. 4 atau 5. Amarudin, Harasan istirahat dulu biar tidak terlalu stres. Ya silakan, Amarudin. Pokoknya memahami komunikasi itu ada berapa? Amarudin mana? Hadir. Ya, oke. Ya, ada. Bisa saya lihat. Untuk memahami, antum enggak? Mengerjakan enggak Amarudin? Mengerjakan, Ustaz. Ceknya dulu ya. Amarudin. Filenya itu loh diganti, jangan tugas 2 komunikasi politik itu jangan. Yang benar apa? Tugas 2 baru tugas 2 Amarudin. Tugas 2 Amarudin. Pak munculkan dulu ya pekerjaan antum ya.
biar terkenal antum. Ya. Silakan sambil proses, silakan antum jawab tadi. Ada 4 atau 3 faktor ya dalam komunikasi itu yang selalu dilihat ya. Apakah nanti komunikasi pembangunan, apa komunikasi politik ya. Itu yang harus dilihat itu adalah 4 hal. Apa saja itu, Amarudin? Halo? Apa, Ustaz? Enggak. Kalau kita menganalisis ya, menganalisis apa namanya komunikasi itu ada 4 variabel. Yang pertama apa? Komunikasi. Satu, komunikator. Yang kedua, Komunikan. ya komunikan. Yang ketiga, Pesan. Terus yang keempat, Media. media. Terus yang kelima, faktor yang kelima, Feedback, Ustaz. nah, feedback. Antum jangan keluar dari itu. Dalam konteks komunikasi pembangunan, komunikasi politik pun harus 4 hal itu yang antum lihat. Oke, sekarang antum menjelaskan tentang menurut Harold di Laswell. Apa yang dimaksud komunikasi politik di situ? Menurut Harold de Laswell mengemukakan komunikasi politik adalah who say what in which channel to whom with what effect. Rasulullah Megawati dalam tangkapan pers Yogyakarta 2011 halaman 26. Jadi kok enek antum, Mbak? Enek keterbatasan waktu ya? Oh, enggak ya? Ya, lanjut anu. Hah? Kok bisa ada enek 40 menit? Jadi Silakan Amarudin. Jadi Harold de Laswell mengemukakan komunikasi politik adalah who say, siapa yang berbicara, who says what in which channel, di dalam suatu lembaga, channel itu, to whom, dan kepada siapa dia berbicara, with what effect, dan apa efeknya. Jadi misalnya kayak ada suatu pimpinan lembaga berbicara tentang biasanya presiden, kalau gampangnya presiden berbicara tentang undang-undang dan peraturan-peraturan kepada masyarakat, dan to whom, dan kepada para masyarakat, atau juga bisa kepada orang-orang yang ada di lembaga tersebut, with what effect, dan dengan efeknya, feedback, seperti kan enggak klasik. Halo? Halo, Ustaz. Ya. Halo, Ustaz. Tapi ini yang khas komunikasi politiknya nggak muncul ya. Di dalam definisi ini kan kayak nggak muncul. Muncul nggak ya? Saya mengambil. Ini nggak muncul. Umum saja kan? Coba antum baca lagi. Apa, Ustaz? Coba antum baca lagi, kan umum ini. Komunikasi artinya umum ini. Oh iya. Iya kan? Coba dilihat yang sisi politiknya. Coba antum lihat dari berapa ini? 9 ya? Apa 10? 10 ya. 10 itu mana kira-kira yang agak benar-benar persis? Miriam Budiarjo. Coba, Miriam Budiarjo apa? Yang menyatakan bahwa komunikasi politik merupakan salah satu fungsi dari partai politik untuk menyalurkan beragam pendapat dan aspirasi dari masyarakat, dan mengaturnya sedemikian rupa penggabungan kepentingan dan perumusan kepentingan untuk diperjuangkan menjadi kebijakan publik atau publik polisi. Berarti kan ada aspek siapa? Partai politik ya.
Iya, partai politik. Partai politik itu berarti di sini dalam konteks komunikasi politik yang dipahami apa yang dari penjelasan Miriam Bidarja itu apa partai politik itu? Ayo, komunikasi tadi loh. Komunikator. Komunikator. Ya, betul toh? Betul, Ustaz. Untuk menyalurkan beragam pendapat dan aspirasi masyarakat. Berarti beragam pendapat dan aspirasi masyarakat itu apa? Seperti apa namanya? Dalam konteks Kalau komunikasi, dalam konteks komunikasi komunikasi apa? Menyalurkan beragam aspirasi ide-ide. Namanya pesan. Halo, jangan lupa lagi. Oh, pesan. Partai politiknya komunikator, ya kan? Komunikator. Pesannya menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat. Bisa toh? Bisa, Ustaz. Terus mengaturnya sebenarnya menggabungkan kepentingan dan perumusan kepentingan untuk diperjuangkan menjadi kebijakan politiknya feedback-nya, Ustaz. Ya betul. Kebijakan itu namanya feedback-nya. Medianya apa ini? Medianya bisa berupa apa namanya? Artinya Bisa partai berupa berita. politik ketika menyampaikan pesan dalam bentuk pendapat aspirasi itu melalui siapa? Berarti kan kita bicara tentang media. Gubernur. Di tingkat provinsi ya. Tapi dia langsung gubernur atau melalui siapa? Partai politik. Kan punya fraksi di DPR. Terutama yang besar-besar kan punya fraksi. Juru bicara, Ustaz. Iya, siapa melalui itu? Seperti bawahan. Orang yang berada di fraksi itu namanya siapa? Anggota dewan kan, anggota legislatif. Iya kan? Iya, Ustaz. Itu medianya. Bisa nanti dia menyampaikan di rapat pleno atau rapat komisi. Sehingga nanti disampaikan ke eksekutif ya. Itu menjadi komunikannya ya. Berarti komunikannya itu eksekutif ya. Terus kemudian dia feedback-nya akan mendapatkan kebijakan publik dan polisi. Itu loh ya memahaminya. Ya, Ustaz. Kan, ada yang ingin ditanyakan? Halo, ada yang ditanyakan? Daikan ngerjakan nggak? Daikan? Mengerjakan, Ustaz. Ya, tak ceknya dulu ya. Daikan. Ya, Ustaz. Males kiwesan. Apa kuwi? Taufik ya. S aja deh apa? Namamu kok masih tanya. Antum dari sebelum siapa? Hadir, Ustaz. Faisal Abdao. Antum nge-share-nya pekerjaan itu bersamaan atau setelah siapa? Faisal Abdao lebih duluan mana? Salam. Enggak, yang siapa? Daikan. Daikan ngerjakannya. Oh ini nih. Yudol ini ya. Yudol namanya. Ya, Ustaz. Ya, kita bukanya dulu. Yudol ya. Apa Yudol? Daikan kok Yudol? Hah? Panggilan akrab, Ustaz. Oh, akrab. Nang agak rodok saru nolo Yudol. Oke ya, tak buka dulu ya. Ya, Ustaz. Silakan, mungkin hafal. Antum ada catatan nggak di situ? Ada, Ustaz. Ada. Dipilih aja dari sekian pendapat itu mana yang paling antum pahami.
Antum kan sama ini, ada Harol ini sama dengan yang kemarin yang tadi ya. Ini kan apa? Daikan ya. Kalau ada ya, Harol sama, Mirim Budiarjo sudah ya. Mungkin Perlov ini. Coba Perlov antara Perlov, Astrid S. Susanto, David Kenet, dipilih aja salah satu. Mana? Silakan Daikan. Ya, Ustaz. Yang Perlov ada Astrid S. Susanto atau David Kenet Berlo, David K. Berlo. David Kenneth Berlo. Ya, silakan. David Kenneth Berlo. Ya, silakan. Untuk baca. Menurut David Kenneth Berlo, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lainnya yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam proses komunikasi terdapat sistem yang kompleks hingga memerlukan suatu instrumen untuk menjelaskannya, yakni model komunikasi. Model komunikasi adalah representasi visual dan identifikasi bagaimana proses komunikasi bekerja. Para ahli telah mengklarifikasikan model komunikasi ke dalam 3 jenis, yaitu model komunikasi linear, transaksional, dan interaksional. Berlo memperkenalkan istilah SCMR, yaitu yang terdiri dari sender atau source, yaitu sumber, message, pesan, dan channel, yaitu saluran, dan receiver, penerima, atau orang yang menerima feedback itu. Kayaknya nggak ada politiknya ini. Daikan. Nggak Ya, ada Ustaz. politiknya ini. David K. Berlo itu terkenal di komunikasi pembangunan. Ini nggak ada ini. Coba antum cek. Komunikasi politiknya nggak ada ini. Salah alamat antum ngasih. Ganti. Bukan David K. Oh ya, Berlo. Astrid. Ya, silakan. Menurut Ya, kan. Astrid S. Susanto, komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Ya, nyenggolnya itu hanya melalui sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga politik. Konkretnya apa ini? Daikan. Apa Jadi ini? menurut Astrid itu komunikasi politik yaitu sesuatu komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh terhadap masyarakat. Itu definisi yang sudah antum baca. Sekarang penjelasannya di lapangan kayak apa ini? Jadi poin penting dari pendapatnya Astrid ya tentang komunikasi politik itu kan yaitu apa? Yaitu suatu pemerintah menetapkan suatu kebijakan, yaitu untuk suatu kebijakan itu untuk ditaati oleh masyarakat. Sehingga kalau masyarakat tidak mentaati suatu kebijakan itu, masyarakat mendapatkan sanksi. Kan kata kuncinya kan pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa. Emang agak biasa. Kemudian yang kedua adalah komunikasi ini dapat mengikat warganya. Kata kuncinya ya, melalui suatu sanksi yang ditentukan suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Abstrak ya ini. Apa ini? Apa Daikan? Pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan ini dapat mengikat semua warganya. Apa yang mengikat semua warganya itu? Melalui suatu sanksi yang ditentukan oleh dengan sanksi, melalui sanksi untuk mengikat semua warganya. Nah iyalah, itu dalam konteks apa kok tiba-tiba dikasih sanksi? Terus lembaga-lembaga politik itu siapa? Lembaga-lembaga politik. Susah enggak ini? Halo, Ustaz. Susah enggak nih pemahaman penjelasan?
Coba Perlov itu, Perlov. Dibaca Perlov, Ustaz. Ya. Perlov berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan proses kepemimpinan nasional, media perubahan masyarakat, dan pengupayaan pesan politik yang berujung pada kebijakan politik publik. Ya. Dalam bukunya Perlov. Ya. Berarti kebijakan publik itu konteksnya apa? Kalau analisa komunikasinya apa? Kebijakan publik itu apa? Yang berujung pada kebijakan publik itu namanya apa? Apa Daikan? 5 hal dulu. Komunikator, komunikan, pesan, feedback. Kebijakan publik itu masuk di mana? Pesan, Ustaz. Feedback, no. Pesannya itu proses kepemimpinan nasional itu kan, kepemimpinan nasional. Biasa. Ya. Kan pesan politik yang berujung pada kebijakan publik ya. Feedback dari masyarakat. Perubahan masyarakat. Komunikasi politik merupakan proses kepemimpinan nasional. Berarti kan ada aspek politiknya. Ada media. Media itu di sini konteksnya apa? Pesan Ya. yang mau disampaikan kepada masyarakat melalui media. Ya, posennya dalam komunikasi politik ini siapa? Kan proses kepemimpinan tadi kan? Pesan. Iya, Ustaz. Ya. Komunikatornya itu siapa? Komunikatornya adalah politisi. Ini enggak disebut ya? Enggak. Pendapatnya Perlov itu enggak disebut ini. Ya, memang agak susah ya memahami. 9. Oke. Tapi intinya di situ memang ada komunikasi ini masuk dalam komunikasi politik, ya, bukan komunikasi umum, bukan komunikasi pembangunan, karena bicara tentang proses kepemimpinan nasional. Hanya nanti ketika ingin menganalisa siapa komunikator, siapa komunikan, ya siapa yang pihak-pihak yang berkepentingan dalam membicarakan proses kepemimpinan itu. Oh, ada partai politik, itu jelas ya mutlak. Selain partai politik siapa misalnya? Misalnya pemilik modal, itu juga bisa sebagai sebut komunikator. Yang menjadi komunikan siapa? Menjadi objek dalam komunikasi politik itu ketika bicara tentang proses kepemimpinan nasional. Pemilih kan, bisa pemilih, Iya. dan seterusnya. Yang diharapkan apa? Lahir suatu kebijakan politik. Itu ya penjelasan-penjelasannya. Iya, Ustaz. Oke, teman antum siapa nih? Alwi, silakan Alwi. Ngerjakan ke Alwi ini. Hadir saat ngerjakan. Ya, ngerjakan nggak Alwi? Ngerjakan Ustaz. Ya, antum pilih yang beda mana? Saya bukanya dulu ya, punya antum. Alwi Rahman ya. Ya, ditulis begitu kan enak. Tugas 2 Alwi Rahman. Silakan yang beda apa dari teman antum tadi? Menurut Meriam Badiarjo. Kan sudah tadi. Tadi kan sudah Miriam Badiarjo. Ya, Amar. Atau pendapat Miriam Badiarjo yang lain? Menurut Saya cek ini dulu ya. Mana? Ini hampir sama semua ya masalahnya. Harold di Lasber. Miriam Badiarjo. Nimo ini coba. Nomor 3 ini, silakan. Komunikasi politik merupakan sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat sebuah kepentingan yang sedang diperjuangkan. Proses interaksi. Susah nggak ini antum? Konkretnya apa?
dikaitkan dengan realitas politik. Itu apa? Sebuah proses interaksi yang di dalamnya terdapat sebuah kepentingan yang sedang diperjuangkan. Artinya interaksi untuk contohnya dalam apa namanya masalahnya kan terdapat sebuah kepentingan yang sedang diperjuangkan. Kepentingan politik itu apa saja? Seperti ini saat kampanye. Artinya berkepentingan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Ya, terus? Ya, melakukan ketika berkampanye melakukan interaksi untuk memperjuangkan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Untuk mendapatkan dukungan politik itu siapa saja? Ya. Dia misalnya partai politik itu harus berinteraksi dengan siapa? Dengan partai politik berarti berinteraksi dengan masyarakat. Masyarakat itu kan ada pemilih, ada tokoh, ada ini. Ada ya kepada calon pemilih terutama. Itu ya, coba kita berpikirnya gitu ya, ada kontekstualnya ya. Agak susah ya. Kalau farma, ini farma apa? Silakan, ini farma. Perlop sama ya. Ya, komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau usaha mencapai tujuan. Nilai-nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk di dalam dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian. Iya ya, politiknya di mana itu? Nyinggung selalu berorientasi pada nilai dan berusaha mencapai tujuan. Nilai-nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk di dalam oleh proses perilaku. Sesungguhnya merupakan suatu bagian. Apa itu? Enggak, maksudnya kaitannya dengan komunikasi politiknya itu di mana ini dari pendapat Parma? Di dalam usaha untuk mencapai tujuan yang kan ini dimasukkan komunikasi politik kan harus nyinggung juga kan. Politiknya di mana ini dalam pendapatnya Parma? Berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan, nilai-nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk di dalam atau oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian. Atau maksud saya gini loh ya, bisa jadi pendapat Farma itu betul, hanya ngutipnya antum itu yang nggak lengkap, sehingga membingungkan. Halo, Pak Wi? Iya, Ya nggak ada ini, sisi politiknya apa? Umum-umum aja kan. Iya. Oke ya. Apa lagi ya? Ya, absen dulu aja. Kalau waktu ditutupi ya. Wildan ada nggak Wildan? Halo Wildan. Wildan ada Wildan. Wildan nggak ada ya? Berarti gaib. Harazan tadi ada. Harazan masih ada? Harazan. Ya, hadir. Oke. Raihan, Rafael, Kihua. Hadir, Ustaz. Untuk yang panitia wisuda itu ya? Kalau saya bukan, Ustaz. Oh. Kemarin sakit ya? Iya, Ustaz. Sudah sehat belum? Alhamdulillah udah, Ustaz. Apa sakitnya? Ada batuk-batuknya enggak? Silek, Ustaz. Banyak kemarin, Ustaz. Banyak, sakitnya banyak. Kok sekarang nggak pakai masker? Batuk-batuk, Ustaz. Sekarang kok sekarang di kamar. Udah di kamar, Ustaz. Ya, kan. Biar apa?
melindungi yang lain. 6 Ustaz. Enggak nuduh antum COVID. Untuk kehati-hatian ya. Untuk kehati-hatian. Benar. Bentar.